Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lia selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia kelas G582 serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil analisis kami tentang fenomena kesalahan berbahasa di lingkungan sekitar. Nah, kata pertama yang saya ambil adalah menurut foto tersebut, kata yang seharusnya salah adalah kata kos. Karena kata kos sendiri itu merupakan kata yang tidak baku. Nah, sehingga menurut KBBI, kata yang seharusnya dipakai adalah in the kos. Oke, kata kedua yang saya pakai adalah dari foto tersebut, yang menurut saya salah adalah dari kata service. Nah, kenapa dia bisa salah? Karena service dengan penulisan SERVICE itu merupakan penyerapan kata dari bahasa Inggris. Sedangkan untuk kata bakunya menurut KBBI, penulisan yang benar adalah service dengan SERVIS. Kata ketiga yang saya gunakan adalah jadi pada kata tersebut yang menurut saya salah adalah dikontrakkan. Mengapa? Karena pada dikontrakkan ini seharusnya digabung. Karena dikontrakkan ini merupakan bentuk kata kerja pasif yang memiliki kata dasar kontrak, namun diberi awalan dengan di, sehingga pada dikontrakkan harus digabung sehingga menjadi suatu kalimat yang utuh. Kata selanjutnya adalah dari gambar tersebut yang merupakan salah penulisan, yakni pada kampoeng. Menurut KBBI, kampoeng ditulis dengan u, yakni kampung. Nah, kampoeng sendiri sebenarnya adalah ejaan lama. Namun, yang tertera pada KBBI adalah kata kampung menggunakan u. Oke, kata selanjutnya adalah jadi pada gambar tersebut, hati-hati ini merupakan kata yang salah. Lebih tepatnya adalah penulisannya yang salah. Karena hati-hati sendiri ini adalah kata berulang sehingga harus diberi dengan tanda hubung. Nah, pada gambar tersebut memang sudah benar telah diberikan tanda hubung. Namun penulisannya masih tetap salah karena tanda hubung tersebut dipisah dan tidak digabung antara hati dengan hati. Nah, sehingga penulisan kata tersebut merupakan salah. Yang benar adalah hati-hati dengan tanda hubung yang digabung. Oke, kata selanjutnya adalah pada foto tersebut kata yang penulisannya salah adalah di second. Second sendiri penulisannya seharusnya adalah SECOND, bukannya SEKEN. Nah, dan juga pada KBBI, second ini seharusnya ditulis dengan kata bekas karena sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Baik, sekian analisis yang bisa saya sampaikan. Untuk analisis kata selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini aku punya 5 penggunaan kata yang salah. Yang pertama itu ada kata mi. Nah, pada gambar tersebut itu salah karena merupakan kata yang tidak baku dan bentuk bakunya itu adalah mi. Kemudian yang kedua itu ada kata pick up. Kata tersebut salah karena merupakan kata yang tidak baku juga dan kosakata tersebut itu berasal dari bahasa Inggris. Kata tersebut itu sudah ada penggantinya dalam bahasa Indonesia, yaitu pick up. Selanjutnya yang ketiga itu ada kata fotokopi. Nah, kata gambar tersebut itu salah karena merupakan salah satu kata yang terdapat dalam bahasa Inggris juga. Kata tersebut itu telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi fotokopi. Lalu yang keempat ada kata terapi. Kata tersebut itu salah karena merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris. Kata tersebut itu juga telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi terapi. Dan yang terakhir atau yang kelima ada kata apotik. Nah, gambar itu salah karena tidak sesuai dengan standar ejaan yang baku. Seharusnya yang benar itu adalah apotik yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, selanjutnya di sini aku punya 7 penggunaan kata yang salah yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Yang pertama ada kata dicari. Pada gambar tersebut, kata dicari ini tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesiaan. Karena apabila kata di ini digabungkan dengan kata kerja pasif atau kata imbuhan, maka harus digabung. Lalu yang kedua ada kata di depan.
Nah, kata di depan pada gambar tersebut ini tentu saja salah dan tidak sesuai dengan kaidah kebahasa Indonesiaan. Karena apabila kata di menunjukkan tempat, waktu, lokasi, dan nama, itu harus dipisah. Lalu yang ketiga ada kata bis. Nah, kata bis ini tidak sesuai dengan kaidah kebahasa Indonesiaan dan KBBI. Karena pada kaidah kebahasa Indonesiaan dan KBBI, kata baku bis ini yaitu bus. Lalu yang keempat ada kata sholat. Nah, kata sholat pada gambar tersebut tentu saja salah dan tidak sesuai dengan kaidah kebahasa Indonesiaan ataupun KBBI. Karena kata baku sholat yang benar yaitu salat. Nah, yang kelima ada kata silahkan. Kata silahkan ini tentu saja tidak sesuai dengan KBBI ataupun kaidah kebahasaan Indonesiaan. Karena kata silahkan yang benar yaitu silakan tanpa huruf H. Nah, yang keenam ada kata antri. Kata antri ini juga tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesiaan atau KBBI loh. Karena jika disesuaikan dengan KBBI atau kaidah kebahasaan Indonesiaan, kata antri yang benar adalah kata antre menggunakan huruf E. Nah, yang terakhir yaitu kata Senin sampai Jumat. Nah, pada gambar tersebut kata Senin sampai Jumat ini salah karena pada kata Senin itu harusnya menggunakan huruf Senin. Nah, lalu kata Jumatnya ini salah, seharusnya tidak menggunakan huruf petik di atas. Selanjutnya di sini aku punya 10 penggunaan kata yang salah. Yang pertama itu ada nelpon. Nah, pada gambar tersebut nelpon itu salah ya, karena yang benar dalam KBBI adalah telepon atau telepon. Jadi jika Anda menggunakan kalimat nelpon atau nelepon itu salah. Yang kedua ada ketiwu. Nah, dalam KBBI yang benar adalah kue tiao yang merupakan mie dengan bentuk pipi dan melebar. Lalu yang ketiga itu ada dijual, itu dengan kalimat bisa seperti pada gambar. Nah, ini salah satu kata yang salah karena ini tuh dipisah, padahal harusnya itu dijualnya itu harusnya digabung, karena imbuhan di pada kata dijual itu berfungsi sebagai prefix bukan sebagai preposisi. Lalu yang keempat ada jalan titik. Nah, ini merupakan contoh kesalahan tanda baca. Jika ada kalimat seperti ini, maka harusnya pada akhir kalimat jalan itu harusnya menggunakan titik satu saja, karena setelah kalimat berikut langsung ditutup dengan salam yaitu terima kasih, sehingga pada akhir sebelum penutupan harusnya menggunakan titik terlebih dahulu. Itu menandakan bahwa informasi ini tuh telah selesai. Lalu yang kelima itu ada vermax menggunakan X. Nah, dalam KBBI yang benar adalah vermak atau permak, tidak menggunakan huruf X. Lalu yang keenam itu ada merek. Nah, dalam KBBI yang benar adalah merek. Jadi di antara huruf R dan K itu harus menggunakan huruf E terlebih dahulu. Lalu yang ketujuh ada kwitansi. Nah, dalam KBBI yang benar itu menggunakan huruf U yaitu kwitansi. Jika menggunakan huruf W maka kalimat tersebut tidak baku. Lalu yang kedelapan adalah praktek, yaitu dalam KBBI yang benar menggunakan huruf I, yaitu adalah praktik. Yang kesembilan yaitu ada sambal. Nah, sambal ini yang benar adalah sambal. Jadi itu kita menggunakan huruf A bukan menggunakan huruf E. Lalu yang ke-10 itu ada terapi. Nah, dalam bahasa baku menurut KBBI yang benar itu adalah terapi. Jadi tidak menggunakan H ataupun Y.